Anak gaul memang keren, tapi kalau bisa jauh dari narkoba, itu bakal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di Pod Genial, podcastnya generasi milenial. Apa kabar nih teman-teman? Aku harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang berjuang melawan virus COVID-19, tetap semangat, semoga cepat pulih sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sebelum kita mulai obrolan kali ini, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Rifdari Hadatul Aish, atau yang bisa dipanggil Aish. Aku adalah salah satu mahasiswi dari program studi Public Relations Universitas Mercu Buana. Nah, kalau sudah kenal kan jadi lebih enak ya teman-teman. Oke, di Pod Genial kali ini aku akan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba dengan tema Narcotics are not a solution. So, langsung saja, selamat mendengarkan. Narkoba. Kalau mendengar kata narkoba rasanya sudah nggak asing lagi ya teman-teman. Tapi apa sih arti dari narkoba? Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan BNN, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Lalu pengertian dari narkotika sendiri adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau narkoba ini memiliki jenis yang beragam? Ada yang jenis stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, dari jenis narkoba tadi tentunya masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau dari yang aku tahu nih ya, stimulan itu dapat menyebabkan tubuh terasa lebih segar, berenergi, dan gak mudah mengantuk ataupun kelelahan. Nah, kemudian kalau yang jenis depresan dapat membuat seseorang menjadi tenang dan mengantuk. Sementara kalau yang jenis halusinogen dapat membuat seseorang menjadi sering berhalusinasi. Dan ternyata ada beberapa jenis narkoba yang dapat digunakan untuk keperluan pengobatan loh. Namun meskipun demikian, penggunaan tersebut tetap harus dalam pengawasan dokter ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kebanyakan orang justru mengkonsumsi narkoba bukan berdasarkan keperluan pengobatan, melainkan berdasarkan keinginan mereka sendiri, sampai-sampai menyebabkan kecanduan. Nah, ngomong-ngomong tentang kecanduan, teman-teman tahu gak sih, kenapa ya narkoba itu bisa menyebabkan kecanduan? Oke, sebenarnya banyak banget sih penyebabnya. Tapi kalau dari yang aku tahu nih ya, tadi kan ada banyak banget nih efek yang akan dialami ketika mengkonsumsi narkoba. Nah, jadi jika seseorang sudah mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang banyak, pastinya kan tubuhnya itu sudah terbiasa ya akan efek-efek yang diberikan. Jadi ketika tiba-tiba tubuhnya nggak merasakannya lagi, tentu akan membuat orang tersebut merasa ingin lagi atau ketagihan untuk mengkonsumsinya. Dan yang paling parah adalah jika keinginan tersebut nggak terpenuhi, maka akan membuat tubuhnya merasa nggak nyaman atau bahkan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Nah, ini disebut dengan withdrawal syndrome atau yang biasanya kita kenal dengan istilah sakau. Jadi itu ya teman-teman yang membuat narkoba ini dapat memberikan efek candu bagi para penggunanya. Dan yang pasti, untuk berhenti dari mengkonsumsi narkoba itu nggak segampang yang dibayangin ya teman-teman. Karena perlu nih yang namanya proses rehabilitasi. Dan biasanya, proses rehabilitasi ini memakan waktu yang cukup lama karena untuk mengobati para pecandu itu harus secara bertahap ya teman-teman. Jadi ya lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Lalu jika ditanya, ada nggak sih dampak dari penyalahgunaan tersebut? Tentu ada ya teman-teman, bahkan sangat berbahaya bagi kesehatan psikis maupun fisik para penggunanya. Jika dilihat dari segi psikis, dampak yang akan dirasakan antara lain seperti sering merasa tertekan dan gelisah, lamban dalam bekerja atau melakukan suatu hal, bertingkah laku secara brutal, susah untuk berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri, dan masih banyak lagi. Kemudian jika kita lihat dari segi kesehatan fisik, dampak-dampaknya antara lain seperti adanya perubahan pada penampilan fisik, gangguan pada sistem syaraf, gangguan paru-paru, gangguan pada organ reproduksi, kerusakan jantung, bahkan sampai menyebabkan kematian. Wah, serem banget ya teman-teman. Dari dampak-dampak yang membahayakan tadi, sayangnya, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini masih terbilang cukup tinggi loh teman-teman. Hal ini terbukti berdasarkan data prevalensi nasional tahun 2019, di mana terdapat 1,8% penduduk Indonesia atau setara dengan 3,4 juta jiwa yang terjerumus ke dalam narkoba. Dan berdasarkan yang aku baca di website rri.co.id,
Kepala BNN Kota Bau-Bau juga menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat narkoba di Indonesia saat ini berkisar antara 40 sampai 50 orang per hari, atau kurang lebih terdapat 15.000 orang yang meninggal di setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba. Bayangin coba, 15.000 jiwa melayang loh hanya karena narkoba. Terus apa teman-teman masih berani untuk coba-coba menyalahgunakan narkoba? Kalau aku sih nggak banget ya teman-teman, karena ya untuk apa gitu? Kalau dibilang untuk merelaksasi pikiran, jelas masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merelaksasi pikiran. Bisa dengan pergi liburan, shopping, nonton bioskop, atau pergi kemanapun yang kita suka. Tapi kan kondisi PPKM sekarang ini sedang tidak memungkinkan kita untuk pergi kemana-mana. Jadi gimana dong? Yap, bener banget teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, karena kita masih bisa kok cari-cari hiburan, baik itu lewat televisi ataupun platform-platform media sosial, seperti buka Instagram, nonton YouTube, atau scroll TikTok misalnya. Karena menurut aku pribadi nih ya, saat ini tuh konten-konten yang ada di media sosial sudah benar-benar menghibur loh teman-teman. Terus juga informatif. Jadi selain kita dapat hiburan, kita juga bisa dapat ilmu ataupun informasi di sana. Terus kalau aku lagi ngerasa benar-benar stres dan gak tahu harus ngelakuin apa, aku harus gimana dok? Kalau menurut aku sih datang ke psikolog solusinya. Karena psikolog sudah jelas akan membantu teman-teman untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, dibandingkan dengan mengkonsumsi narkoba yang jelas-jelas gak akan membantu teman-teman untuk memecahkan masalah, alias hanya membantu teman-teman untuk kabur dari kenyataan. Dan yang pasti narkoba hanya akan membawa masalah yang lebih besar lagi bagi kehidupan teman-teman. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pengertian serta dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba nih. Lalu ada nggak sih cara atau tips untuk terhindar dari narkoba? Kalau dari aku, yang pertama, kalau lagi ada masalah nih, masalah seberat apapun itu, kalian jangan sampai berpikir untuk coba-coba mengkonsumsi narkoba dengan harapan siapa tahu dengan gue pakai narkoba, gue bisa hilangin nih beban-beban pikiran yang ada. Atau aduh, gue udah stres banget mikirin masalah mulu, mending gue coba pakai narkoba aja. Nah, jangan gitu ya teman-teman. Karena narkoba bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Justru ketika teman-teman mengkonsumsi narkoba, itu hanya akan membawa masalah baru bagi kehidupan teman-teman, bahkan membawa efek yang berkepanjangan. Lagi pula, kalau dibilang punya masalah, pasti semua orang juga punya masalah. Jadi, tinggal gimana teman-teman menyikapinya aja. Mau cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut atau justru menghindarinya. Dan yang terpenting, jangan sampai ketika punya masalah, terlintas nih di otak teman-teman untuk mengkonsumsi narkoba. Karena sekali mencoba pasti akan kecanduan. Terus yang kedua, teman-teman harus selektif dalam bergaul. Karena banyak juga nih yang akhirnya terjerumus ke dalam narkoba karena terpengaruh oleh teman atau lingkungan sekitar, mengikuti tren agar terlihat keren, atau bahkan dijadikan sebagai alat untuk membuktikan bahwa dirinya gaul. Jadi ya selagi kita masih muda, kita harus pintar-pintar nih dalam memilih teman. Bukan bermaksud untuk sombong ya teman-teman, tapi memang selektif dalam bergaul itu penting loh untuk kehidupan kita saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kemudian yang menurut aku juga menjadi faktor penting untuk menghindari teman-teman dari penyalahgunaan narkoba adalah dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbanyak ibadah dan kuatkan iman teman-teman semua. Karena bagaimanapun kalau iman kita goyah, ya kita akan dengan mudahnya terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti itu. Jadi sebenarnya kunci utamanya itu ya teman-teman, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saat ini pemerintah tengah melangsungkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau yang bisa disebut dengan PPKM. PPKM ini adalah kebijakan di mana kita semua dibatasi dalam melakukan segala aktivitas di luar rumah. Yang biasanya mungkin teman-teman nongkrong atau hangout, tapi sekarang nggak bisa. Pasti boring banget ya teman-teman. Sama kok aku juga, tapi jangan sampai PPKM ini dijadikan alasan untuk teman-teman mengkonsumsi narkoba ya. Karena jika dilihat dari sisi positifnya, PPKM mungkin menuntut dan memberikan ruang untuk kita dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif dan mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Nah, lagi pula banyak sekali kok kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang ini. Misalnya dengan mengikuti seminar atau workshop agar memperluas wawasan dan relasi, kemudian menggali dan memperdalam skill yang teman-teman punya, atau mungkin mengikuti perlombaan kayak yang sekarang ini aku lakukan, yaitu mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh OAS Mercu Buana. Pokoknya teman-teman bisa lakukan kegiatan apapun itu yang menurut teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman semua.
Nah, sekarang coba deh teman-teman bayangin. Cukup bayangin aja ya teman-teman. Di masa muda yang saat ini kita miliki, di mana harusnya kita bisa memanfaatkannya untuk mengasah skill, membentuk personal branding, memperluas wawasan, dan menggapai cita-cita, namun kita justru menggunakan masa muda kita untuk menyalahgunakan narkoba. Sayang banget kan? Masa muda kita akan sia-sia begitu saja, orang-orang di sekitar kita akan kecewa, masa depan kita pun akan terancam. Ya, karena sebenarnya memang gak ada yang diuntungkan sih dari menyalahgunakan narkoba. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita yaitu apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita mau untuk masa depan kita? Jangan sampai hanya karena narkoba kita kehilangan masa depan indah yang harusnya bisa kita gapai. Jadi mulai dari sekarang sayangi diri kalian, jauhi lingkungan yang toksik, jaga produktivitas dan kualitas diri kalian. Aku yakin bahwa kita semua adalah generasi muda bangsa Indonesia yang kreatif, cerdas, dan bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mulai peka nih teman-teman untuk memberikan edukasi kepada diri sendiri ataupun orang di sekitar kita tentang bahayanya narkoba bagi kehidupan. Jadi, yuk sama-sama kita perangi penyalahgunaan narkoba. Drugs are not our culture, so say no to drugs. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam mengatasi segala masalah yang ada. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa di Podgenial berikutnya. Aku Rif dari Hadatul Aish pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.